Mendengar kata donor darah, banyak orang yang bergidik ngeri membayangkan jarum suntik ditusukkan ke kulit. Belum lagi anggapan yang mengatakan donor darah membuat darah dalam tubuh berkurang. Ketakutan dan mitos yang salah semacam itu sering menghalangi seseorang menyumbangkan darahnya. Tak heran jika di Indonesia, termasuk dalam negara yang kesadaran warganya untuk mendonorkan darah masih rendah, sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan darah. Nah pemirsa, Bodhicitta kali ini akan menayangkan suatu kegiatan donor darah yang dilakukan oleh umat Buddha dari Vihara Ratanagraha, Jakarta Barat. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti bersama. Memberikan pertolongan tidak harus bertemu dengan orang yang membutuhkannya secara langsung. Yang terpenting adalah keikhlasan sepenuh hati. Misalnya donor darah yang dilakukan oleh umat dari Vihara Ratanagraha, Jakarta Barat. Tanpa pamrih, umat Buddha yang berada di sana menyumbangkan darah. Mereka antri di salah satu ruangan yang disediakan. Sedikitnya 50 orang yang diambil darahnya oleh petugas PMI. Meski demikian, tidak semua yang hadir diperbolehkan menyumbangkan darahnya. Oleh petugas medis, mereka diberikan beberapa persyaratan, antara lain tentang ukuran tekanan darah. Mereka yang memenuhi ketentuan adalah yang batas atas tekanan darahnya 100 hingga 160, sedangkan batas bawah 70 hingga 90. Umat yang tekanan darahnya melebihi ataupun kurang dari batas tersebut tidak diperkenankan mengikuti donor. Sebab kalau dipaksa diambil darahnya, dikhawatirkan akan membuat mereka pingsan. Darah sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab darah menjadi ukuran kesehatan. Pada kejadian-kejadian tertentu, seseorang dapat mengalami kekurangan darah. Misalnya, setelah seseorang dioperasi, seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, seorang penderita demam berdarah stadium 3, dan sebagainya. Orang-orang yang mengalami kejadian tersebut akan sangat memerlukan darah. Di saat itulah transfusi darah amat dibutuhkan. Transfusi darah adalah tindakan medis pemberian darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan telah melalui pemeriksaan-pemeriksaan dan diberikan secara langsung. Kami sebagai pengurus dan umat Buddhis Ratanagraha di lokasi di Grand Blok M, Jakarta Barat, persis tepat di hari Katina ini ikut berpartisipasi menyumbangkan setetes darah untuk kepentingan umat manusia dan terutama untuk masyarakat Indonesia. Selamat siang, pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2008 saya mengikuti acara donor darah di daerah Ratanagraha di daerah Grogol, Jakarta Barat. Saya mengikuti acara donor darah ini nomor satu adalah untuk menambah karma baik saya agar dapat pahala yang baik juga di kemudian hari. Yang nomor dua, selain menambah karma baik, donor darah ini juga dapat meningkatkan kesehatan kita karena bisa menyuci darah kita dan mengganti darah-darah kita yang lama menjadi darah yang baru. Karena di Indonesia ini yang membutuhkan darah itu lebih banyak daripada yang donor.
maka seyogyanya kita harus selalu mengikuti acara donor darah ini. Manfaat donor darah sangat baik untuk menjaga kesehatan, sebab dengan begitu akan terjadi pergantian darah baru sehingga metabolisme tubuh menjadi lancar. Selain itu, setetes darah yang diberikan dapat menolong nyawa seseorang. Yang terpenting adalah batasan melakukan donor darah minimal 3 bulan sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali selepas yang satu ini. Tidak ada manfaat langsung menjadi pendonor darah, namun dengan mendonorkan darah secara rutin setiap 3 bulan sekali, maka tubuh akan terpacu untuk memproduksi sel-sel darah baru. Sedangkan fungsi sel-sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. Dengan demikian, fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpacu karena setiap kali donor dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah. Penerima darah dan donornya tidak disyaratkan harus sama agama atau kepercayaan, bangsa atau suku bangsanya, dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas, tulus, adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan oleh semua agama. Karena hal ini dapat menyelamatkan jiwa manusia. Donor darah atau penyumbang darah adalah orang yang secara sukarela memberikan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah. Transfusi darah yang merupakan proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentukan sel darah merah. Dalam formulir pendaftaran donor darah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sangat diperlukan untuk mengetahui darah dari pendonor terbebas dari penyakit-penyakit tertentu. Untuk itu, tidak ada resiko terhadap calon donor darah atau pada calon penerima darah, dan juga untuk menentukan bagaimana dapat menggunakan darah dari donor darah seefektif mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada formulir pendaftaran merupakan salah satu cara untuk meyakinkan keselamatan darah yang akan ditransfusikan. Apabila calon donor darah ragu-ragu tentang boleh tidaknya menyumbangkan darahnya, dapat bertanya pada petugas.
melakukan acara donor darah. Kebetulan saya salah satu umat yang ada di sini ikut berpartisipasi untuk donor darah ini. Ini kali yang kedua buat saya ikut dalam kegiatan sosial ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut bagi kebaikan semua. Nama saya Diki, saya di sini sudah mengambil donor darah untuk ke-6 kalinya. Di sini acara rutin diadakan tiap tahun, bagus buat kesehatan dan juga di sini bagus untuk membagi sesama. Jadi ya buktinya sih bagus banget, sekalian kita bergaul sama jaga kesehatan. Upaya kesehatan transfusi darah adalah upaya kesehatan yang bertujuan agar penggunaan darah berguna bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan ini mencakup antara lain pengerahan donor, penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga darah yang dihasilkan adalah darah yang keamanannya terjamin. Demikian juga dengan donornya. Pendonor yang menyumbangkan darahnya juga tetap selalu sehat. Kelancaran pelaksanaan upaya kesehatan transfusi darah di atas sangat terkait dengan dukungan faktor ketenagaan, peralatan, dana, dan sistem pengelolaannya. Nah pemirsa, bagaimana kegiatan selanjutnya di Wihara Ratanagraha ini? Saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini terketuk hatinya untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Terima kasih. Darah adalah bagian vital dari manusia yang belum bisa dibuat imitasinya. Berbeda dengan donor mata atau ginjal, donor darah sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang berbadan sehat. Menyadari begitu berharganya sekantung darah bagi nyawa manusia. Selamat malam, nama saya Edi Wijaya. Saya sekarang mendonorkan darah saya yang ke-104 kali pada perayaan Katina di Wihara Ratanagraha, Greenfield, Blok AR nomor 3, Jakarta. Saya mendonorkan darah saya lagi yang ke-104. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini terketuk hatinya untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Terima kasih. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sungguh merupakan satu kesempatan yang baik. Siapapun juga yang lahir ke bumi ini tidak pernah membawa apapun juga. Semuanya keluar telanjang bulat. Demikian juga ketika kita nanti kelak meninggal di bumi ini. Harta yang kita kejar, yang kita cari, rumah, mobil, emas, berlian, istri, anak, suami, semuanya kita tinggalkan. Lalu apa yang Anda bawa? Maka dari itu, semua agama hanya mengajarkan, ayolah,
hentikan semua kejahatan Anda, supaya Anda tidak memiliki kejahatan yang diperhitungkan di alam akhirat nanti. Tetapi marilah kita bersama-sama mengembangkan kebajikan, dan kebajikan. Hanya kebaikan. Ini bukan hukum universal. Ada agama atau tidak ada agama. Munculnya agama apapun juga tetap sama. Stop semua aksi negatif. Ayo, kembangkan semua aksi yang positif. Ketika Anda tidak punya apa-apa, mungkin Anda ingin berbuat baik. Anda tidak memiliki, aku tidak punya harta. Aku tidak punya kepandaian. Aku tidak pandai berbicara. Tetapi ingat, masih ada yang berharga di dalam diri kita semua. Apakah itu? Kalau seandainya kita memiliki kemampuan dan kita katakan, aku bisa melakukan sesuatu demi menyelamatkan jiwa manusia yang lain yang membutuhkan, maka dari itu, tetesan darah Anda itu, sumbangan darah itu akan sangat membawa manfaat bagi orang yang membutuhkan sumbangan darah Anda. Maka dengan demikian, jangan Anda sia-siakan hidup Anda, badan ini. Walaupun Anda tidak memiliki kekayaan materi, Anda bisa menolong banyak jiwa. Bila mana tiap 3 bulan Anda mendonasikan darah Anda demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan darah. Sehingga dengan demikian, setetes darah Anda itu akan menyelamatkan jiwa mereka yang membutuhkan darah Anda. Marilah kita bersama-sama dengan sukacita sumbangkan darah Anda, memang demi kesejahteraan, kebahagiaan makhluk yang lain. Anda pun ikut senang, ikut gembira. Karena dengan beramal dana itu akan menyelamatkan banyak jiwa yang Anda berikan kepada mereka tanpa pamrih, tanpa Anda kenal. Karena mereka butuh darah Anda, siapapun juga bisa mendapatkan darah itu. Inilah ada perbuatan jasa yang luar biasa, menyelamatkan satu jiwa, bagaikan kita membangun 7 pagoda yang begitu indah dan besar harganya, tetapi nyawa lebih penting daripada bangunan itu. Mari kita bersama-sama ikut menyelamatkan jiwa manusia-manusia yang sedang membutuhkan darah kita bersama. Selamat melaksanakan donasi darah Anda kepada tempat-tempat yang sedang membutuhkan darah Anda itu. Semoga semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Telah kita saksikan kegiatan donor darah yang berlangsung di Wihara Ratanagraha, Jakarta Barat. Marilah kita membantu sesama, salah satunya dengan jalan memasyarakatkan donor darah secara sukarela. Karena donor darah meringankan penderitaan sesama manusia. Sekantong darah yang didonorkan seringkali dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Demikianlah Bodhicitta kali ini. Sampai jumpa pada episode mendatang dan sampai jumpa. Marilah kita saling membantu sesama manusia. Salah satunya dengan cara menyumbangkan darah kita untuk orang yang membutuhkan. Janganlah kita memelihara kebencian, kedengkian, kemurkaan, dan permusuhan yang sering menimbulkan pertumpahan darah, sehingga banyak nyawa yang melayang karena kehabisan darah. Berbuat kebajikan bukan hanya dengan harta saja, namun bisa dengan apa saja yang kita miliki. Misalnya bersedekah dengan menyumbangkan darah demi untuk menolong orang lain.